Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-479. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-479 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BCIP, ada saham SCMA, ada saham WSKT, ada BRPT, TGRA, dan saham MTEL. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,54%, walaupun ya hari ini dia kembali mencetak rekor all time high-nya di level 7072. Jadi untuk kesekian kalinya IHSG di bulan Maret ini selalu mencetak new all time high. Itu luar biasa sekali, prestasi yang luar biasa, dan tidak bisa juga kita bayangkan bahwa target kita memang di 7.000 akhir tahun, tapi dia sudah langsung kasih di awal tahun. Dan tentu ya tidak muluk-muluk memang di akhir tahun ya kita tetap berharap dia masih bisa maintain betul di atas 7.000. Itu poin. Nanti tahun depan baru dia boleh naik lagi sampai 8.000, tidak masalah, tapi di tahun ini minimal dia harus bisa maintain closing akhir tahun nanti ya harus bisa di atas 7.000, artinya itu bagus sekali. Dan transaksi hari ini hanya 12,1 triliun dengan 228 saham yang naik, ada 289 saham turun, dan ada 167 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing masih masuk 1,1 triliun. Sepertinya tidak habis-habis ya, uang mereka banyak sekali. Dan bisa kita perhatikan bahwa hari ini di Bank Mandiri ya masuk 307 miliar, diikuti Telkom, BBRI, Inco, dan BBNI. Ini cukup menarik dari foreignnya. Kemudian kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Bumi Citra Permai Tbk dengan kode emiten BCIP ya, BCIP. Dimana kalau kita perhatikan BCIP, yang pertama dari teknikal dulu, di sini memang BCIP punya satu level penting, level paling kuat itu di 70. Sedangkan closing dia tadi naik 3,03% di 68. Artinya hanya 2 tick lagi dia bisa breakout dari area super resist kuat saat ini, yaitu di 70, yang mana kita tahu ini adalah SPK ya. Karena SPK-nya ini berada lebih tinggi dari harga saat ini, tentu yang mana hari ini kita kenal SPK itu adalah support, sekarang jadi resist ya. Itu teman-teman harus bisa kuasai support dan resist. Dan kemudian dia juga ada level bantuan di SSR1 di 66. Jadi dia lagi dikawal betul ini. Nah, kalau teman-teman yang ingin membeli tentu akan jauh lebih menarik kalau memang dia bisa breakout dulu dari 70 ya. Itu ada potensi dia bisa naik sampai 85 target berikutnya. Tapi kalau dia belum mampu naik ke atas 70 dan teman-teman mau pengen beli, boleh saja asalkan bisa pakai level 66 ini sebagai support. Ya kalau teman-teman mau beli misalkan 66, 67, 68 boleh. Target ke 70 juga boleh di TP terserah, atau sampai 85 boleh. Tapi ingat ketika turun di bawah 66 ya prepare untuk teman-teman stop loss ya atau cut loss. Dari tren ya indikator masih hijau, artinya ya masih baik ya. Yang penting jangan muncul warna merah lagi. Kalau muncul putih ya sebenarnya masih dikasih kesempatan buat kita untuk mulai wanti-wanti waspada, karena warna putih itu biasanya menandakan ada indikasi dia mulai terjadi pembalikan ya, pembalikan arah dari yang maunya naik dia jadi turun lagi. Kemudian dari Bundle Flow di sini memang masih tipis ya, masih kecil sebenarnya Bundle Flow, dan ini masih mulai muncul merah-merah kecil, dan tentu ini kita masih belum bisa berbicara banyak ya. Artinya bandar masih ada tekanan ya, masih ada perlawanan juga, sehingga akan sangat bagus memang kalau dia bisa kembali muncul putih ya. Walaupun putihnya kecil, tapi tentu itu bisa menjadi poin plus atau harapan bagus buat BCIP bisa breakout sekalian di 70. Jadi pantau betul saja, pantau ketat saja. Kalau memang breakout 70 ya boleh dihajar. Kalau ternyata tidak mampu breakout 70 tapi masih kuat di atas 66 ya boleh juga. Yang penting kuncinya adalah jangan sampai turun lagi di bawah 66, karena itu bisa rawan buat BCIP. Next kita punya saham SCMA ya, di mana saham Surya Citra Media Tbk hari ini ditutup naik 1,44% di harga 282. Ini marking the close ya, kalau dalam bandermologi dia ditarik waktu penutupan. Dan kalau kita perhatikan memang dia saat ini masih berada di atas support saat ini, support di 276. Ini merupakan support kuatnya.
Dan tentu selama dia masih di atas 276, SCMA masih baik-baik saja. Tapi yang menjadi tidak baik adalah trennya. Trennya sudah dari hijau, kemudian ke putih, kemudian ke merah ya. Nah, model tren seperti ini biasanya dia sudah berubah dari yang maunya naik kemudian jadi turun. Tapi namanya indikator ya bisa salah bisa benar. Tapi dengan kita menggunakan indikator, setidaknya kita punya gambaran singkat saja. Yang penting kalau kita kombinasi indikator kita, misalkan indikator sekarang warna merah artinya sudah mulai mau turun, tapi harga saat ini berada di atas support di 276. Ya sudah, kalau teman-teman memang mau tetap membeli, asalkan dia tidak turun di bawah 276, ya sebenarnya SCMA masih aman-aman saja. Tapi ketika dia turun di bawah 276, maka SCMA bisa potensi kembali ke 258, bahkan bisa kembali ke 238. Jadi itu waspadanya. Dari Bundle Flow, memang ini masih putih masih menguasai. Artinya apa? Ya masih akumulasi sebenarnya, tapi nilai akumulasi itu perlahan semakin turun, semakin melemah ya. Dari yang bar putih full tinggi, kemudian rendah ini yang saya bilang dia mulai melandai, mulai turun. Artinya akumulasinya juga mulai turun, mulai tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Dan biasanya jangan sampai ketika sudah seperti ini tiba-tiba dia langsung muncul merah besar atau muncul warna hijau, yaitu cukup berbahaya juga buat SCMA. Jadi perhatikan betul, kuncinya adalah di 276. Jangan sampai turun di bawah itu. Kalau turun di bawah itu maka tentu teman-teman harus segera prepare untuk SL, nanti baru kita serok lagi. Dan chart ini dia otomatis ya, adjustmentnya tuh automatic. Jadi misalkan besok beberapa hari ke depan kalau memang ternyata candlenya sudah bagus, dia akan support resistnya dia akan berubah lagi, karena dia akan mengikuti yang terbaru, yang terupdate. Kita tidak settingan saya tidak buat dia istilahnya dia mati di situ ya. Jadi kalau supportnya di situ terus, tidak, karena pergerakan itu saya mau yang update cuman beberapa bulan terakhir. Jadi ketika harga sudah berubah, dia akan juga terus menyesuaikan. Dan tentu hari ini mungkin SCMA di 276, mungkin minggu depan kalau saya review lagi pasti beda lagi, karena dia pakai data terbaru dia untuk menentukan support dan resist. Jadi teman-teman harus bisa update terus nih chartnya. Kalau misalkan saya sebulan tidak review SCMA kan jadi pusing akhirnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau coba akses chartnya juga, teman-teman bisa berlangganan 40.000 saja. Ini saya langsung buka saja ke websitenya ya, teman-teman bisa lihat. Kita buka joranvest.com, teman-teman ketik di Google mungkin boleh, kemudian menuju ke layanan ya, teman-teman bisa buka Joranvest Chart System. Di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah dan tinggal berlangganan ya. Di sini ada pilihan pembayar, ada OVO link aja, dana, dan ada transfer bank BCA. Tinggal teman-teman bayar ini untuk sebulan ya. Tapi fiturnya di dalam teman-teman bisa dapatkan ada chartnya, kemudian chartnya itu bukan cuma satu ya. Ada yang chart dengan ini chart seperti yang kita review, chart indikator dengan bundle flow, nanti ada chart, ada RSI dengan foreign flow, nanti ada chart yang berisi Fibonacci retracement. Kemudian kita tadi nambahin fitur baru di aplikasi kita ya, teman-teman bisa perhatikan kita nambahin fitur baru di aplikasi kita, yaitu ketika teman-teman mau mencari saham-saham yang dekat SPK dan RPK, tidak perlu kita cari manual, tinggal kita ketik kodenya, dia langsung ke screen. Setelah di screen, teman-teman tinggal baca saja. Oh, ini buka cek chart. Kalau ternyata indikator semua mendukung, ya bisa dijadikan watchlist besok. Kemudian ada juga alert. Ya, alert ini berdasarkan sinyal bandermologi. Jadi kalau kayak hari ini ya, ini nggak ada sinyal yang dikasih. Sepi banget. Di akhir baru dia kasih 2. Jadi artinya memang kondisi market sedang tidak bersahabat sehingga dia sendiri tidak mau kasih. Nah, itu yang menjadi keunggulan kita, bahwa tidak setiap hari dia kasih 1000 saham gitu kan, kita pusing ya kalau mau lihatnya. Kan ada tuh yang beberapa langsung kasihnya banyak banget kalau kita filter kan, tapi ini kan dia tidak, dia sangat ketat sekali. Sehari itu maksimal biasanya cuma sampai 12-13. Tapi hari ini mungkin dia cuma 4 atau 5 dikasih. Jadi saking sedikitnya, saking ketatnya kita pasang alertnya, sehingga benar-benar kalau bisa ini istilahnya, hasil yang dikeluarkan itu, sinyal yang dikeluarkan itu setidaknya jauh lebih akurat. Tapi tentu namanya sinyal, namanya apapun ini kan cuma tools yang membantu. Ya tidak ada yang mengklaim 100% dia pasti naik, tidak. Tapi setidaknya ini membantu, mempermudah, dan lebih cepat ya dengan bantuan tools ini dalam kita mengambil sebuah keputusan. Oh ya, teman-teman juga bisa ke webinar.
Kalau teman-teman mau cari tahu lebih banyak, teman-teman bisa daftar gratis webinar nanti di tanggal 2 April. Tinggal klik saja. Ini saya sendiri yang bawakan nanti. Ini kebetulan saya sendiri sudah daftar ya. Teman-teman bisa buka daftar di akun Joran Fest. Tinggal daftar, ini gratis teman-teman di tanggal 2 April. Kemudian bagi yang baru di saham ya, masih belum mengerti bagaimana strategi trading. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan NH Korindo Sekuritas. Dan itu teman-teman bisa juga bisa daftar juga secara gratis nanti di tanggal 9 April. Jadi di hari Sabtu bulan April di depan, nanti teman-teman bisa ikuti webinar-webinar ini secara gratis. Dan tentu teman-teman juga bisa menonton ya edukasi di sini. Ada beberapa yang kita buka secara gratis ya. Di sini misalnya private mentoring kualitas fundamental, ini teman-teman bisa nonton secara gratis ya, bisa nonton secara gratis. Yang lain mungkin tidak bisa karena ini untuk khusus member atau yang mengikuti webinar. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Ini bisa langsung ke website kami dan bisa akses semuanya dengan gratis. Kita lanjut, setelah SMA ada saham Waskita karya Persero Tbk, di mana saham WSKT ini ditutup naik 0,9% di harga 560. Dan tentu kalau teman-teman perhatikan beberapa saham ke depan nanti ini adalah saham-saham yang saya pakai fitur tadi ya, support ya. Jadi saham-saham yang dekat support itu langsung keluar. Ini saya pakai beberapa yang dekat support. Salah satunya adalah Waskita. Jadi tinggal saya lihat gini nih, oh saham-saham dekat support, dia keluarkan list sahamnya ini. Dari itu saya mulai cek semua mana yang paling bagus. Ternyata tadi yang dari list itu setelah saya tampilkan di sini, ternyata Waskita ini menarik. Pertama di bulut menarik, dekat support, jelas karena saya batasi dekat support. Kemudian indikator tren hijau, bagus. Kemudian bandar flow kuning mau ke putih, bagus. Ini 3 bagus semua. Jadi kalau saya pribadi sudah lihat seperti ini, saya biasanya ambil posisi ya, saya ambil action to buy. Ini saya pribadi. Tergantung teman-teman plannya seperti apa. Kalau saya pribadi jelas saya action to buy di WSKT. Bagaimana trading plan-nya? Yang pertama, saya harus tentukan di mana supportnya. Oh, supportnya sekarang di SPK 550. Oke, itu sebagai support kuat. Harga terakhir closing di berapa? Oh, closingnya di 560. Oke. Kalau misalkan saya mau buat trading plan, maka saya tentukan nih, berapa besar resiko yang akan saya terima ketika ternyata sahamnya tidak bergerak sesuai dengan rencana saya. Misalkan, saya mau alokasi modal sekali trading 10 juta. Misalkan saya beli Waskita dan saya mau hanya rugi mungkin 500.000 katakan. Oh, berarti saya cuman mau turun 5%. Oke. Teman-teman tinggal hitung saja. Dari harga beli teman-teman dikurangi 5%, itulah batasan untuk stop loss. Tapi kalau saya pribadi, selalu saya pasang ketat. Cuman 3 tick saja biasanya saya pasang. Jadi ketika teman-teman tanya bagaimana trading plan-nya, ya saya pasti buy di 550 sampai dengan 560, itu area beli. Cut loss minimal di 535, boleh toleransi sampai 530. Target kenaikan sampai ke 650. Ini ada RPK di sana. Karena semua indikator sudah mendukung. Ini oke. Kenapa oke? Ya warna kuning semakin melandai, semakin menurun, kemudian sudah mulai muncul putih-putih kecil. Tren masih hijau di atas support kuat. Perfect. 3 indikator yang menarik. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli juga, ya pastikan betul jangan sampai turun di bawah 550. Kalau misalkan besok ternyata opening turun di bawah 550, ya jangan masuk dong, karena sudah tidak sesuai dengan trading plan kita. Kita hanya akan beli di 550, 560. Jelas itu sudah paten gitu ya. Kalau besok dia opening di 545 kan tidak masuk tuh area itu. Jadi kita sesuai dengan trading plan kita, ya buy 550, 560, cut loss mungkin di 530, 535, target kenaikan ya bisa sampai ke 650. Untuk sampai ke 650 kan itu kan potensi naiknya kan tinggi sebenarnya, tapi kan boleh saja teman-teman keluar di tengah jalan, misalkan di 600 TP lah, ya tidak masalah. Itu kan sesuai dengan preferensi masing-masing. Contoh tadi juga ada teman saya ya di ESIP ya, dia buy di 101 karena memang modelnya seperti ini. Dan dia cek chartnya terus ya, kebetulan dia berlangganan chartnya, dia cek chart terus, dia update trailing stop. Mulai dari ketika breakout 115, kemudian ke 119, itu dia mulai adjust di 115. 115 tidak kena, 119 di sana tuh ada Fibonacci 61,8%, berhasil breakout juga ESIP-nya, dia adjust lagi di 119. Ternyata sampai ke target berikutnya di 127, dia adjust lagi di 127. ESIP naik sampai 130-an kan, target akhir 135 nih. Ternyata tidak sampai di 135,
dan dia akhirnya kena TS di 127. Jadi bayangkan dari 101 ke 127 itu potensi cuannya banyak. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia update trailing stop. Itu luar biasa bagus. Karena banyak orang itu selalu ketika rugi itu takut banget untuk cut loss. Tapi ketika untung itu cepet banget mau diambil. Itu psikologis yang selalu kita lihat sehari-hari bagi seorang trader. Ya mungkin yang masih baru. Padahal sebenarnya yang harus dibalik dari logika itu adalah ketika kita rugi, ketika kita loss, kalau bisa secepatnya kita cut. Karena kita tidak mau kehilangan peluang-peluang di saham lain. Tapi ketika saham yang sudah kita dapatkan capek-capek dengan sekian banyak probability itu dia naik, tentu kita tidak boleh ambil secepatnya. Biarkan dia itu semaksimal mungkin dia naiknya, semaksimal mungkin kita cuannya. Jadi di adjust terus trailing stopnya. Kalau ternyata kena, berarti rezeki kita sudah sampai situ, cari lagi. Jadi yang kita batasi sekali lagi adalah resiko, bukan untung. Jangan kita batasi untung. Masa sih kita mau untung kok kita batasi 1% keluar, 2% keluar, kan? Jangan. Kita adjust saja. Tapi kan balik lagi tipikal-tipikal dari saham kan beda-beda. Kalau yang high volatility ya tentu kita TS bisa saja tidak kena TS kita. Jadi pintar-pintarlah kita untuk bisa mengendalikan situasi, ya, karena kita sendiri yang tahu karakteristik dari masing-masing emiten. Jadi sekali lagi bahwa ketika waskita ini ternyata dia bisa bergerak naik, maka di adjust saja trailing stop. Karena kita sudah dapat di harga bawah, kita dapat pas di momentum bagus. Sayang sekali ketika dia terbang tinggi dan kita segera TP. Padahal mungkin dia masih punya potensi kenaikan yang lebih besar lagi di hari-hari esok. Jadi selalu saya pesan adalah trading plan kita buat, kemudian target itu kita susun, tapi kan tidak mungkin, bukan berarti kita kalau saya TP di 650 berarti tunggu 650 baru TP, kan tidak seperti itu juga. Tapi kita adjust. Kalau ternyata tidak sampai 650 ya sudah, kita cuma sampai seberapa banyak trailing stop itu. Jadi itu mungkin bisa teman-teman pelajari bersama, kita belajar bareng bahwa yang selalu diingat resiko yang kita batasi, bukan untungan. Ya, jangan kita pernah batasi rezeki, tapi yang kita batasi adalah resiko. Kemudian selanjutnya ada saham Barito Pacific Tbk dengan kode emiten BRPT, di mana saham ini tutup naik 0,57% di harga 885. Kalau teman perhatikan BRPT ya jatuh dari ketinggiannya 1050, kemudian sampai mungkin di hampir di 810. Setelah itu dia bisa naik lagi dan saat ini masih berada di atas closingnya berada 1 tick di bawah SPK ya di 890, namun masih berada di atas SSR1 kurang lebih di 880. Jadi dia ini ketat banget ya, dikawal begitu ketat oleh 3 garis yang ada saat ini, SSR1, SSR2 dan SPK. Ini ya dia sudah jebol dari SPK nih. Saat ini SPK jadi resist. Kalau dia besok jebol lagi di bawah 880, rawan sekali buat BRPT. Tapi ketika besok dia berhasil breakout dari 890, ini menarik buat BRPT. Jadi perhatikan betul, kalau memang dia besok bisa breakout di atas 890, boleh pertimbangan buy, cut loss di bawah 880, target bisa sampai ke 1050. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa naik lagi di atas 890 dan turun di bawah 880, lebih baik kita jangan entry di BRPT. Kalau dari tren hijau ke putih artinya indikator menunjukkan bahwa ada pembalikan arah, ada tren yang mau dilawan ya. Artinya dari yang dia mau coba naik ada tekanan walaupun masih baru. Kemudian dari Van der Flow ya, ini warna merah terus menguasai, warna kuning semakin meningkat. Tentu ini tidak bagus. Walaupun kuning, kita tahu kuning itu baik, tapi kalau dia posisinya meningkat seperti ini tentu jangan masuk ya. Tapi ketika dia sudah mulai melandai seperti ini menarik ya. Ketika dia sudah melandai ini menarik. Tapi ini kan dia baru mau naik. Hati-hati jangan sampai dia tambah tinggi dan tentu itu akan buruk ya buat BRPT. Selanjutnya adalah saham Teregra Asia Energi dengan kode emiten TGRA, di mana saham ini berhasil naik dan closing di 75 ya, dan closing ini tepat berada 1 tick di atas level support paling kuat. Jadi dia tadi bisa breakout, kemudian sebelumnya resist, sekarang jadi support paling kuat. Kemudian indikator semuanya mendukung, oke. Kuning melandai muncul putih, tren warna hijau berhasil breakout, tentu ini perfect buat TGRA. Selama dia masih bertahan di atas 74, TGRA masih menarik. Boleh dibeli 7475,
target bisa sampai ke 87. Ingat ya, bisa sampai ke 87, bukan berarti harus dijual 87. Kalau naik 78 kamu mau TP silakan, tapi selalu saya bilang update trailing stop itu jauh lebih penting. Kalau sahamnya volatility, bagaimana cara biar tidak terhindar dari gagalnya TS? Dipasang beberapa kali. Misalkan dia sudah naik sampai 80, ya sudah kita kawal 78, 77 itu kita pasang di sana tuh. Jadi berlapis-lapis kalau bisa, biar untuk menghindari tidak kena TS-nya. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa sudahlah, rezeki saya 3% lah sehari, ya sudah, tidak masalah sebenarnya. Ini balik lagi kepada preferensi masing-masing, tapi selalu kita diskusi, kita sharing bahwa kalau bisa profit itu jangan dibatasi. Yang dibatasi hanyalah risiko. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli selama TGRA masih berada di atas 74 besok, maka menarik untuk kita perhatikan dan boleh kita beli 74, 75. Cut loss di berapa? Di bawah 71 boleh. Jadi ketika dia naik 75 terus dibanting di bawah 71, ya boleh kita cut loss. Mungkin di 70 boleh kita cut loss. Tapi selama dia masih kuat bertahan 74, ya boleh kita beli. Tapi besok opening langsung dibanting di bawah 74, ya jangan masuk ya. Jadi kunci penting di 74 untuk jadi acuan. Kalau indikator semuanya sudah oke, support resist juga ini oke, risk rewardnya menarik sekali, sehingga tinggal bagaimana teman-teman bisa menentukan trading plan di esok hari. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini di part yang ke-479 adalah saham Diameter Telekomunikasi Tbk, di mana saham MTEL ditutup melemah 0,65% di harga 765. Kalau kita perhatikan, MTEL punya level support paling kuat di 760. Saat ini closing 765, artinya satu tick lagi dia menyentuh support paling kuatnya. Dan tentu kalau ini jebol di bawah itu, ya rawan buat MTEL ya, hati-hati. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, besok pastikan betul jangan sampai turun di bawah 760. Kalau turun di bawah 760, ya jangan masuk, jelek artinya. Tapi kalau bisa kuat bertahan di 760, maka ada potensi dia bisa rebound kembali menuju 790. Kemudian teman-teman bisa perhatikan tren dari merah ke kuning sebenarnya bagus, namun bandar flow-nya ini semakin meningkat, warna merahnya artinya masih jelek ya. Entah mungkin secara foreign flow-nya bagus, tapi dari bandar flow ini masih terlihat jelek ya, karena kalau foreign flow kita pakai perintah yang berbeda di chartnya, nanti bisa dicek juga. Jadi kalau teman-teman yang mau akses tadi bisa ke websitenya, tinggal daftar 40.000 aja sebulan. Dan itu kita lagi berusaha untuk terus update fitur-fiturnya. Dan nanti teman-teman itu gabungnya ke Telegram. Mungkin beberapa bulan ke depan kita coba untuk biar chart-chart ini bisa diakses di website langsung ya. Jadi tidak perlu pakai Telegram lagi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-479 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.